Selamat datang kembali teman-teman di channel Pejuang NIP CPNS. Kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan TWK 2026 mengenai subtes pilar NKRI teman-teman. Next, lanjut ke pembahasan. Di era digital marak terjadi fenomena cancel culture di mana di media sosial di mana opini publik dapat menghakimi seseorang secara massal tanpa melalui proses hukum yang sah. Jika dikaitkan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, fenomena ini dianggap mencederai prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan karena A. Mengabaikan hak asasi manusia untuk berekspresi di ruang publik digital. B. Menghilangkan esensi musyawarah dan pertimbangan rasional dalam mencari kebenaran. C. Menunjukkan lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah terhadap pengguna internet. D. Bertentangan dengan semangat gotong royong yang menjadi intisari dari Pancasila. Atau E. Menandakan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi keterbukaan informasi global. Nah, untuk jawabannya adalah yang B, teman-teman. Fenomena cancel culture dalam perspektif Pancasila merupakan bentuk penyimpangan dari sila keempat. Karena mekanisme penghakiman massal di ruang digital cenderung mengedepankan sentimen kolektif yang reaktif daripada proses tabayun atau musyawarah yang objektif. Esensi dari hikmat bijaksana dalam sila keempat menuntut adanya penggunaan akal sehat dan pertimbangan moral yang mendalam sebelum mengambil keputusan atau tindakan terhadap suatu masalah. Sehingga ketika publik melakukan penghakiman tanpa adanya ruang klarifikasi yang adil, hal tersebut telah mencederai prinsip demokrasi Pancasila yang mengutamakan rasionalitas dan prosedur hukum. Dengan demikian, jawaban B menjadi yang paling tepat karena menyoroti hilangnya proses pertimbangan rasional yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan di tengah masyarakat yang beradab. Jawabannya yang B, teman-teman. Menghilangkan esensi musyawarah dan pertimbangan rasional dalam mencari kebenaran. Next, ke soal nomor 2, silakan bisa jawab terlebih dahulu teman-teman. Pasca amandemen UUD 1945, kekuasaan presiden dibatasi dan dipertegas melalui mekanisme check and balance. Namun dalam kondisi tertentu presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu. Hal ini sering memicu perdebatan mengenai potensi subjektivitas presiden. Secara konstitusional, jaminan agar Perpu tidak menjadi alat otoritarianisme adalah Perpu harus segera disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk mendapat tanggapan. B. Adanya pengawasan langsung oleh Mahkamah Konstitusi secara segera setelah Perpu disahkan. C. Kewajiban Presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR pada masa persidangan berikutnya. D. Pembatasan masa berlaku Perpu yang hanya boleh bertahan selama 6 bulan. Atau E. Hak masyarakat untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Next, ke pembahasan teman-teman. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu memang memberikan kewenangan subjektif kepada presiden untuk menetapkan norma hukum dalam kondisi kegentingan yang memaksa sesuai pasal 22 UUD 45. Namun subjektivitas ini dibatasi secara ketat oleh mekanisme check and balance dari cabang kekuasaan legislatif. Jaminan konstitusional agar presiden tidak menyalahgunakan wewenang ini menjadi otoritarianisme terletak pada kewajiban mutlak untuk mengajukan Perpu tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada masa persidangan berikutnya guna mendapatkan persetujuan atau penolakan. Jika DPR tidak memberikan persetujuan, maka Perpu tersebut harus segera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat melalui wakilnya tetap memegang kendali tertinggi atas produk hukum yang dibuat oleh eksekutif. Jawabannya yang C, teman-teman. Kewajiban presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR pada masa persidangan berikutnya. Next, soal nomor 3. Nomor terakhir teman-teman, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Dalam menghadapi persaingan ekonomi global, pemerintah daerah seringkali berlomba-lomba menarik investor asing dengan kebijakan yang terkadang melonggarkan standar lingkungan. Jika ditinjau dari prinsip NKRI sebagai negara kesatuan, fenomena ini berisiko melemahkan kohesi nasional apabila A. Investor asing mendominasi sektor swasta di daerah tersebut. B. Terjadi ketimpangan standar kebijakan antar daerah yang merusak ekosistem nasional. C. Pemerintah pusat kehilangan kontrol atas kebijakan fiskal di tingkat daerah. D. Masyarakat lokal kehilangan lapangan pekerjaan akibat otomatisasi industri. Atau E. Kebijakan daerah tersebut tidak sejalan dengan program pembangunan jangka panjang. Langsung ke pembahasan teman-teman. Prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI mengharuskan adanya sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan kepentingan nasional, sehingga praktik otonomi daerah tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan dampak sistemik terhadap ekosistem nasional secara keseluruhan. Ketika pemerintah daerah melonggarkan standar lingkungan demi menarik investasi asing, hal ini menciptakan resiko ketidakteraturan regulasi yang dapat memicu konflik antar wilayah atau kerusakan ekologis lintas batas yang pada akhirnya akan melemahkan kohesi nasional. Jawaban B paling tepat karena dalam konsep negara kesatuan, integrasi bukan hanya soal ketiadaan separatisme fisik, melainkan juga dengan kesatuan standar kebijakan dan kepastian hukum yang berlaku secara nasional guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan hidup bangsa. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Terjadi ketimpangan standar kebijakan antar daerah yang merusak ekosistem nasional. Ya mungkin sekian saja teman-teman pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa cek video yang lainnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan komennya teman-teman.